Oh, ada muter ya. Nah, sudah Kak. Sudah Kak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. selamat malam kakak-kakak semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Oke, Ya terima kasih betul. kakak-kakak semua telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mengikuti PKG ini. Semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali acara malam hari ini seperti biasa kepada Kak Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Kak. Islam adalah kawan-kawan kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan manfaat yang baik dan berguna bagi pembelajaran yang kita laksanakan ke depannya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ketua kelas telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Selamat bergabung kakak-kakak semua. Malam ini kita sampai di penghujung modul 1, sehingga kita malam ini melakukan tatap maya, yaitu hanya 1 jam saja untuk melakukan refleksi ya Kak ya. Refleksi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang telah kita pelajari selama kurang lebih 2 minggu ya. Semoga dengan waktu yang singkat itu kita bisa memaksimalkan pembelajaran ini. Oke kakak-kakak semua, pada malam hari ini kita melakukan refleksi dari berbagai modul yang telah kita lalui. Seperti biasa, kesepakatan kelas pada malam hari ini, share screen saya kelihatan Kak ya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Kelihatan Kak. Oke, kesepakatan kelas kita upayakan tetap kita sepakati bersama-sama dan kita komitmen sampai akhir pertemuan nanti. Jadi nanti mohon untuk hadir seutuhnya. Kemudian jika ada kawan-kawan yang belum hadir mungkin bisa tolong dikomunikasikan lewat WA pribadi untuk bisa bergabung ke Zoom Meet kita malam hari ini. Oke, pada malam hari ini tujuan kita yaitu jadi untuk mencapai memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid yang secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Nah, jadi modul 1 ini harapannya kita mampu mengadopsi dalam pembelajaran Kak. Jangan cuma teori aja kita mampu mempelajari, tapi nanti kita di pembelajaran kita tetap kembali ke cara lama. Gitu harapannya kita semua bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Jadi capaian pembelajaran khusus kita yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis, merefleksi, dan menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kalau ini modul 1.1 ini Kak, kita belajar bagaimana melakukan refleksi ya. Ada GIP, kemudian ada Boston, ada 4F, dan sebagainya itu. Nah, jadi harapannya kakak-kakak sudah menguasai Kak, bagaimana melakukan refleksi itu yang nantinya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Walaupun tidak prosedural 4F ataupun Boston dan GIP itu kita aplikasikan, tapi kita bisa reflektif terhadap murid.
Nah, kita nanti akan bersama-sama menuliskan analisis refleksi kita. Nanti akan saya sharekan link Jamboardnya. Karena kalau pakai Figma kita selalu bermasalah. Saya ganti pakai Jamboard saja. Nah, malam hari ini kita menganalisis bersama-sama tulisan refleksi. Nah, berkaitan dengan itu ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti akan dituangkan ke dalam Jamboard. Nah, ini adalah pertanyaan kita malam hari ini. Nah, jadi pengalamannya bagaimana sih kakak-kakak itu menuliskan refleksi selama pembelajaran 1.1 hingga 1.3 itu. Nah, kemudian yang ditulis itu berdasar apa aja sih gitu. Nah, nanti kita jabarkan bersama-sama berkaitan dengan modul tersebut. Nah, berkaitan dengan LMS itu ataupun refleksi ini saya akan membagikan link Jamboard ya ke kakak-kakak semua. Sudah pernah mengaplikasikan Jamboard belum, Kak? Belum, Kak. Belum, Kak. Mencoba. Belum, Kak. Bentuknya kayak mana sih? Belum. Nanti saya share linknya dulu. Di chat apa di WA, Kak? Di chat aja ya. Ya, di chatbox aja. Nah, silakan diketikkan jawabannya di situ di Google Jamboard. Oke, selamat malam Kak Simon. Ini lagi sibuk ngurusin piloting kayaknya nih. Monggo langsung bergabung Kak Simon. Kita langsung lanjut saja di situ menuliskan refleksi di Jamboard Kak ya. Saya share lagi linknya. Silakan langsung diklik Kak. Berarti langsung ketik di bawahnya itu, Kak? Iya, sudah nampak ya Kak ya? Sudah. Nah, ketik saja di bawahnya itu ditulis nama tapi Kak, kalau di Jamboard nggak ada namanya. Jika sticky note 1 kurang boleh 2 karena itu hanya sedikit itu. Ini langsung di enter saja Kak atau gimana? Nah, langsung diketik aja Kak. Ngetiknya pakai yang sticky note itu. Ctrl Shift P biar nanti keluar. Bisa Kak? Bukan yang kotak teks ya? Gimana Kak? Yang kotak teks bukan ya? Ngetiknya. Langsung diklik sticky note itu yang di bawah panah yang melingkar itu Kak. Kan ada itu di bawah tuliskan. Nah, Kak Rudi udah masuk itu. Dicari di bawah pena nomor 3 itu. Warna bebas. Warna bebas Kak. Yang penting dikasih nama. Nah, di bawahnya nama langsung dituliskan Kak. Tuh, langsung jawaban 1 itu. Kak Rudi, Kak Mufti. Kalau kurang gede, nah digedein aja Kak. Langsung dituliskan Kak. Pemahamannya apa? Kalau 1 kurang bisa langsung duplikat
layer nggak bagus. Kak Simon, Kak Joko, dan Kak Rohman bisa masuk, Kak? Belum bisa masuk ini, belum Kak. Oh, tapi udah ngeklik ya? Kak Indra, Kak Joko gimana Kak Joko? Bisa masuk, Kak? Ini seperti Padlet kemarin itu, Kak, lebih mudah. Saya buatkan link ini biar mudah kita. Ke bawahnya. Nama di baris pertama, enter untuk jawab. Izin keluar dulu bentar Kak, mau pindah ke laptop ini. Ada. Langsung pindah aja Kak Joko, nanti kalau udah masuk dia udah dikeluarin, Kak. Lewat mana Kak? Mau lewat laptop kan bisa kan? Ini pakai HP. Iya. Nah, double dulu aja nggak apa-apa. Coba aku hubungin ke WA. Maaf Kak, ini pertanyaannya soal berkaitan dengan modul titik 1, pemahaman modul titik 1.1 Kak, Iya. tentang refleksi. Iya, merefleksikan modul titik 1 itu berkaitan apa aja sih Kak kemarin yang diingat itu, mungkin kakak-kakak masih ingat nggak? Langsung dituliskan aja Kak di bawah nama itu. Kak Simon, Kak Indra, Kak Rohman. Nggak bisa buka Kak, ini laptopnya lemot ya. Oh, lemot ya Kak? Pakai HP bisa Kak Simon ini? Kak Erna Yulis ini pakai akun siapa ini? Punya saya Di Kak. sini. Punya saya. Bukan di laptop ini. Oh, Kak Rohman ya? Iya ya Kak, ya, ya. Oh iya Kak. Punya di Monggo, laptop. Kak. Nah, langsung klik itu Kak Verly, Kak Indra. Langsung klik jawabannya aja Kak. Maaf Kak, oh Ya. bisa dikirim linknya lagi nggak? Bisa kirim linknya lagi nggak?
Ini masalahnya baru buka laptop ini. Oke, siap, Kak. Oke. Saya kirim. Tempatku ini Kak muter-muter tok iki Kak. Ruwet iki. Sinyal tempat Kak Simon susah ya Kak Simon ya? Sinyal tuh aman sebenarnya. Ini laptopku sih nggak aman hari ini. Oh. Semangat Kak Simon. Minta install ulang itu Kak Simon. Nanti kalau piloting PPG menggunakan laptop agak lemot, pusing juga nanti. Asli, iya. Kayaknya menambah HD ini. SSD itu. Oke Kak. Langsung aja diketikkan di sticky note-nya itu Kak. Ini kan baru nama semua ini. Biar teman-temannya membaca juga nanti ya. Ini yang banyak betul ini siapa ini sticky note-nya ini. Nah itu di halaman 1 pertanyaannya ini Kak. Nanti di halaman 2 itu ada Kak yang di atas ini. Klik panah ke kanan, nah, pemahaman modul 1.2. Ya Kak Joko. Nah langsung diketik Kak Joko. Ya Kak Roman, selamat bergabung. Kak Roman. Izin bertanya Kak, Ya, untuk pertanyaannya tadi di modul berapa? ini Kak. Pertanyaannya ini aja, tuliskan pemahaman kakak-kakak berkaitan modul 1.1 Kak. Kalau Oh, masih oke. masih. Makasih Kak. Ya Kak. Ya. Kalau kurang bisa duplikat Kak. Saya udah muncul belum Kak? Kak, tempat siapa Kak? Tempatku. Udah muncul Kak. Ada 2 malah nama Kak Verly ini. Nah itu satunya yang nggak ada tulisannya dihapus aja Kak, yang udah ada jawaban. Jawabannya udah keluar belum? Udah keluar, udah. Oh, berarti yang cuma nama aja itu tolong dihapus Kak. Punya saya juga udah muncul belum Kak jawabannya? Kayaknya tadi Udah sinyalnya semua Kak. Kalau udah Kak Mufti udah. Ya, alhamdulillah.
sinyalnya agak putus. Kak Bagus, Kak Indra, Kak Joko, monggo. Yang sudah langsung ke pertanyaan yang slide berikutnya, Kak. Kak Verly dan kawan-kawan. Nah, di slide kan ada itu pertanyaan yang kedua tuh. Kelihatan nggak, Kak Verly? Sudah Kak, Oke, yang langsung aja. modul 1.2 ya. 1.2 ya. Hmm. Oke, nampak semua kan di share screen nampak itu, Kak. Ada yang coret-coret siapa itu? Kak Indra belum ngetik jawaban ya sama Kak Joko ya? Wah, ini yang hapus siapa ini? Double klik aja, Kak, kalau mau nambah jawaban. Nutup sendiri terus hilang jawaban. Mikir mana? Langsung save, Kak Joko. Di double klik lagi di nama Kak Joko itu. Nah, nanti kakak-kakak bisa menggunakan ini pembelajaran menggunakan Jamboard ini sama anak-anak murid kita. Kak Rohman, Kak Verly, Kak Rudi. Oke, ini Kak Simon bisa nih, Kak Simon.
Langsung diketikkan aja nggak apa-apa Kak Simon. Jawabannya Kak Simon. Langsung aja. Yang sudah 1.2 Kak, langsung nanti aja 1.3-nya ya. Oke, sudah Kak. Kita akan coba mengeksplor dulu 1.1 ini. Oke, kakak-kakak semua kita kembali ke main room kita. Jamboardnya kita tinggalkan dulu. Nah, kita sudah saya share screen itu hasil pemikiran kakak-kakak semua. Pendapatnya Kak Rudiansah. Coba tolong diceritakan Kak pemahamannya di modul 1.1 Kak. Ya Kak, sebentar Kak. Oke, kakak-kakak mohon di on cam Kak. Jadi pendapat saya tentang pemahaman berkaitan dengan modul 1.1 ini berkaitan mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri seorang guru PJOK Kak. Di 1.1 itu kira-kira Kak posisi Kak Rudi sekarang kalau dinilai 1 sampai 10 dalam paradigma PJOK-nya di posisi nilai berapa Kak? Mungkin karena ada penambahan wawasan dari program PKG ini ya Kak, sekitar 6 sampai 7. Tinggal penambahan penghalusan mungkin waktu nanti kita luring bersama-sama. Jadi pemahaman berkaitan dengan mindset PJOK yang baru gitu sudah terarah menuju jalan yang benar lah gitu ya Kak ya. Ya, sudah ada pencerahan baru lah menuju ke sana Kak. Oke, nanti kita bersama-sama kita kupas bareng-bareng ketika luring nanti. Semoga lebih maksimal lagi. Oke. Amin. Sudah punya gambaran untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran ya Kak? Apa sudah diaplikasikan ini kemarin? Dicoba gitu? Coba-coba sudah Kak, terutama mengenai modul 1.1 ini mengenai refleksi ya Kak ya, refleksi pembelajaran. Mulai dicoba, mulai belajar, di akhir kegiatan pembelajaran kita merefleksi diri, apa kelebihan dan kekurangan ketika kita menyampaikan suatu materi di kelas. Tanggapan murid waktu kita melakukan refleksi gimana Kak? Kalau tanggapan murid lebih terkesan bersemangat ya Kak ya, karena apa yang kekurangan kita sebelumnya
bisa kita tutupi di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih Kak. Oke. Cukup Kak Rudi, apa perlu ada yang ditambahkan lagi? Ya mungkin lebih mengedepankan sisi fun-nya Kak, kesenangan dalam pembelajaran. Refleksinya banyak ke situ Kak. Jadi sedikit meninggalkan metode-metode komando seperti yang kemarin kita bahas bersama. Itu aja sih Kak tambahan. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah semakin menarik ini pembelajaran nanti murid, harapannya lebih berpusat pada murid lah gitu ya. Oke, terima kasih Kak Rudi atas penjelasannya, cukup aplikatif ya karena langsung diterapkan ini. Oke, keren Kak Rudi. Oke, lanjut ke Kak Indra, urutan aja deh. Monggo Kak Indra. Iya Kak. Oke, silakan Kak untuk memaparkan yang ditulis tadi Kak. Pengalaman di modul 1.1 Kak. Pemahaman saya setelah kita mempelajari modul 1.1 ini Kak, sebagai guru PJOK kita harus selalu senantiasa melakukan refleksi, dan itu gunanya untuk meningkatkan kompetensi profesional. Setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya mengetahui ada 2 model refleksi, yaitu framework Wharton dan framework Gibbs. Iya. Nah, framework Wharton itu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Dan kemudian untuk Gibbs-nya ada deskripsi, evaluasi, kemudian konklusi untuk mengambil kesimpulan. Mungkin masih seperti itu pemahaman saya. Sampai di situ dulu Kak. Oke. Kira-kira selama menulis refleksi kemarin Kak Indra, pengalaman-pengalaman apa Kak yang dihadapi Kak? Selama refleksi yang pembelajaran ini Kak ya? Ya, waktu kemarin kan menuliskan refleksi itu yang diunggah di LMS itu, pengalamannya seperti apa kira-kira? Adakah kesulitan dalam pemahaman? Apa sih dalam what, so what, no what itu kok pemahamannya kira-kira sudah tuntas belum Pak Indra? Saya kemarin menuliskan memakai framework Gibbs. Gibbs ya? Oh, yang 6 ya berarti ya? Saya yang lebih kesulitannya di bagian apa ini kemarinnya? Saya mau buka dulu. Di bagian menganalisis sepertinya Kak. Oh, jadi menganalisis yang terjadi itu ya? Iya Kak. Dalam pembelajaran sudah mencoba-coba belum Kak mengaplikasikan refleksi seperti Kak Rudi tadi di dalam pembelajaran? Ya sudah Kak, kadang-kadang, tapi belum rutin, masih kadang-kadang. Oke, nggak apa-apa. Dengan adanya PKG ini, semoga kedepannya
akan lebih rutin setiap pembelajaran saya bisa melakukan ini, refleksi ini, Kak. Oke ya Kak, terima kasih Kak. Karena kalau anak SD itu kadang mau berbicara takut ya Kak dengan kita kan, takut disalahkan atau dimarah gitu kan. Iya, kadang-kadang belum aja selesai dia berpendapat dibantah sama temannya, seperti itu anak SD. Betul. Nanti kita mencoba memberikan ruang, kesempatan lebih untuk anak-anak kita untuk mengutarakan apa sih pendapat dan pemikirannya gitu. Jadi agar terbiasa berbicara. Ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Indra sudah memaparkan tadi menggunakan framework GIP ya. Oke, saya minta satu lagi jenjang SMA. Nah, nanti setelah ini saya minta ke modul yang 1.3 ya. 1.2 ya, mohon maaf. Oke, saya minta hanya Kak Bagus ini yang jenjang SMA ini. Monggo Kak Bagus. Oke, baik, terima kasih Kak Wasil. Di sini saya belajar tentang refleksi yang mana dilakukan untuk mengevaluasi dan mengeksplorasi proses pembelajaran seorang guru PJOK. Di modul 1.1 di sini ya saya memahami ya banyak sekali kekurangan saya dan juga saya memahami juga ternyata selama ini yang saya terapkan itu adalah ya ada di antaranya di framework Borton dan framework Gibbs ya. Mungkin yang lebih sering saya pakai itu ternyata di framework Borton. Karena apa? Di jenjang SMA itu saya di awal itu semisal di materi tertentu saya di awal pembelajaran sering menanyakan dulu ketika SMP sudah pernah melakukan olahraga ini belum gitu. Terus kemudian ada siswa yang dia ingat dan kemudian ada siswa juga yang lupa. Nah, di sana saya, apakah kamu suka dengan olahraga ini? Oh, suka ternyata. Oke, yang suka silakan angkat tangan. Bisa tidak menyebutkan contoh gerak dasar dalam olahraga tersebut? Nah, semisal saya berikan seperti itu. Oh, ternyata rata-rata peserta didik banyak ternyata yang bisa juga. Walaupun ada juga yang saya tidak suka dengan olahraga ini gitu. Saya sukanya olahraga ini seperti itu. Terus kemudian ya saya tanyakan, jadi pembelajaran jenjang SMP dulu kalian sudah mendapatkan apa? Apakah kalian sudah belajar tentang ini, dan ini? Saya sudah Pak, saya belum Pak. Mungkin ada jawaban seperti itu. Kemudian saya tanyakan kembali, jadi masalahnya kalian itu yang belum bisa pada gerakan tersebut itu masalahnya di mana? Contoh seperti bola voli ya, mereka mengalami kendala di passing bawah, terus kemudian ada yang passing-nya lari ke sana ke sini, terus kemudian passing atas, ya walaupun ternyata banyak juga yang mereka sudah menguasai gerak dasar tersebut, jadi seperti itu. Kemudian untuk di pertemuan berikutnya itu saya setiap awal pertemuan sebelum mungkin setelah berdoa saya kembali melakukan refleksi. Nah dari situ saya sadar ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata refleksi gitu. Iya betul. Gimana kemarin ada yang masih ingat nggak kita kemarin praktek tentang apa saja? Jadi seperti itu. Oh ini Pak. Oke jadi hari ini kita lanjut ke gerak yang selanjutnya. Oh iya Pak siap. Ya walaupun kendalanya mungkin ya banyak siswa yang ada yang tidak suka dengan olahraga atau mungkin ada siswa yang memang tidak suka dengan olahraga tersebut gitu Kak. Nah berkaitan dengan itu Kak, kadang kan murid ada yang suka dan tidak suka nih. Iya. Perlakuan khususnya gimana Kak untuk mengatasi itu Kak? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau sudah tahu anak itu tidak suka saya buat fun dulu di pemanasan. Jadi di pemanasan saya adakan permainan ya intinya yang membuat
gerak motorik anak itu ya bergerak semua intinya. Jadi mereka contoh seperti permainan tupai dan pohon itu kan mereka ya gimana caranya mereka harus membentuk kelompok dan ada gerak individu. Nah, mereka dituntut untuk berlari ke sana, berlari ke sini menemukan pasangan-pasangannya. Jadi mereka fokus, wah, mana pasangan saya, mana pasangan saya. Jadi seperti itu. Intinya ketika ya mungkin masing-masing kelas berbeda-beda. Ada yang dia fun, ada yang susah juga untuk diajak fun gitu. Makanya ya itu salah itu ya saya mencari apa ya, metode-metode pembelajaran via online mungkin video-video yang inspiratif dari teman-teman guru PJOK lainnya dari lewat YouTube itu gimana sih permainan yang membuat anak-anak atau siswa-siswa kita ini menarik. Kadang kalau kita berikan game seperti anak SD, mereka pun malu, gengsi. Apa sih Pak game kayak gini tuh? Ya, kan seperti itu. Makanya wah, jadi putar otak apa sih yang membuat mereka itu gerak tidak malu atau tidak canggung. Jadi seperti itu. Oke, tentu kalau menghadapi anak SMA udah lebih banyak berpikir kenceng ya kita ya Kak Bagus ya. Kadang anak-anak lebih pandai dari kita ya. Ya. Oke, kalau tapi Kak Bagus dalam membuat refleksi itu sudah paham ya? Kayak mana melakukan refleksi itu? Ya, sedikit. Ya, mulai dari sini pun saya lebih banyak memahaminya juga. Oke, kira-kira kalau di posisi saat ini Kak Bagus nilai 1 sampai 10 dalam pemahaman refleksi ini di posisi keberapa ini? Ya 7 aja lah Kak. Saya belum begitu sempurna juga, masih banyak belajar. Oke, nggak kurang ya? Kayaknya bisa sampai 8 atau 9. 7 saja. Oke, jadi belajar melakukan refleksi dan kita harus terbuka apalagi SMA, jenjang SMA itu anak-anak kita lebih kritis kadang kan? Iya, apalagi mungkin mereka sudah bisa menilai perlakuan adil atau tidaknya. Misal kelas lain bisa praktek, kok kelas saya nggak praktek Pak? Ya kan kemarin habis ada tanggal merah atau mungkin libur. Mereka telat sehari praktek pun aja mereka sudah ya protes gitu. Oke, kira-kira pembelajaran Kak Bagus selama ini berarti sudah reflektif ya? Ya sedikit reflektif mungkin. Artinya sudah nggak komando terus gitu, sudah terbuka gitu ya anak-anak ketika memberikan masukan ke Kak Bagus Kak Bagus terbuka gitu lah ini. Oh iya, di setiap mungkin awal semester ya kayak saya biasa membuat yang namanya kontrak belajar. Jadi di sana saya bertanya, apa mau masing-masing kelas saya tanyakan, kita buat kontrak belajar seperti ini. Jadi peraturan yang menentukan adalah kelas kalian, jadi bukan saya. Untuk pembelajaran karena lebih suka materi dulu baru praktek atau materi sembari praktek. Saya tanyakan seperti itu. Mereka rata-rata menjawab, ya materi sembari praktek Pak. Nah, walaupun sebagian ada juga yang menjawab, materi dulu Pak, baru praktek, saya nggak ini. Nah, kita ambil persentasenya mungkin, oke, yang mau materi dulu baru praktek silahkan angkat tangan. Kalau yang mau materi sembari praktek silahkan angkat tangan. Jadi seperti itu. Tapi ya kembali lagi ternyata persentasenya lebih banyak yang materi sembari praktek. Jadi mereka lebih suka penjelasannya di lapangan. Oke. Jadi untuk asesmennya cenderung praktik ya Kak berarti? Iya. Asesmen awalnya saya cenderung di praktek. Jadi mungkin ya masuk ke gerak motorik anak itu sendiri terkait materi-materi yang mungkin praktikum. Ya saya berikan ya silahkan semisal bola voli saya berikan bola voli. Coba kalian pahamnya tentang bola voli itu seperti apa? Passing bawah ya, silahkan lakukan passing bawah semampu kalian dulu. Silahkan temukan kalian susahnya di mana antara passing bawah dan passing atas. Temukan kesalahan pada tangan kalian itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke, ya. Oke, terima kasih Kak Bagus sudah memberikan wawasan yang cukup mencerahkan untuk kita. Pengalamannya sangat
luas sekali. Saya minta satu lagi deh untuk penutup di modul 1.1 ini. Kak Joko, monggo Kak Joko. Kak Joko. Iya Kak. Oke, silakan Kak Joko. Untuk yang saya tuliskan yaitu mana sih? Memahami peran dan tanggung jawab sebagai pendidik secara lebih mendalam, yaitu dalam kurung 2, refleksi dan evaluasi. Artinya kita selalu merefleksi diri kita sendiri untuk hari ini, besok, atau kemarin, dan mengevaluasi kekurangannya tadi mana. Dan waktu kita menyampaikan sama anak, kita selalu bertanya untuk yang kemarin gimana, ada terkendala atau tidak. Kalau yang kurang paham kita ulangi, walaupun dengan waktu terbatas, dengan waktu 10 menit atau 15 menit. Dan maksud dari refleksi dan evaluasi, kalau saya lakukan di sekolahan, setiap hari saya lakukan, gitu kan. Oh, keren ini Kak Joko ini. Jadi sangat berarti pembelajaran Kak Joko selama ini menurut Kak Joko sudah reflektif ya Kak ya? Iya, kurang paham juga, soalnya tidak bisa menilai diri sendiri sih Pak. Nah, Cuman itu yang saya lakukan. betul. Kita kan biasanya ada penilaian tuh. Ada self assessment biasanya, menilai diri sendiri. Nah, Kak Joko nilai aja. Kira-kira kalau Kak Joko posisi sekarang kalau di poin 1 sampai 10 udah poin ke berapa Kak Joko? Setengah, artinya 5. Masih 5. Iya, karena merefleksi anak dan refleksi diri sendiri serta mengevaluasi diri sendiri itu kadang kita menilai bagus, cuman menurut guru yang lain atau guru teman sejawat, kadang-kadang itu kurang pas Pak. Nah gitu, jadi menilainya setengah-setengah. Cuman belum tahu kalau kita menilai, ya orang lain yang nilai gitu. Ya pengennya sih bagus nilai sendiri. Tapi harus objektif juga ya Kak Joko ya. Kalau melakukan reflektif kepada anak itu, refleksi kepada anak itu, anak-anak itu terbuka nggak Kak? Atau merasa malu-malu atau takut seperti apa dalam kondisi pembelajaran itu? Kebetulan kalau punya saya masih pakai sistem komando. Oh, komando ya. Iya, secara tidak langsung memang anak itu sudah gimana? Karena salah satu ketika saya keluar kantor, mereka satu sudah tabur masuk kelas masing-masing. Jadi ketika saya agak senang, mereka sudah tertekan duluan. Walaupun kita ketika materi, kita aja hesan. Cuman ketika tidak di materi, mereka sudah tahu kalau saya ini seperti ini gurunya gitu. Jadi kalau mereka juga mau mengungkapkan itu agak berat. Walaupun sudah saya katakan, ketika belajar, kita Evan atau kalian ini pendapat silahkan, tapi kalau pas saya piket beda, sudah saya bedakan tempat ke penjelasan, tapi mereka mungkin namanya anak memahaminya disatukan antara saya ketika menjadi guru piket dan ketika saya menjadi guru penjas. Jadi ketika berarti saya nyomong mereka kalau sudah di sekolah terkenal garang ini Kak Joko ini ya? Enggak, Pak Murah, ini nyatanya selalu ketawa ini. Oke, mantap. Ya, oke, jadi terima kasih Kak Joko pengalamannya tadi cukup memberikan gambaran yang cukup baik lah. Oke, terima kasih Kak Joko. Kita dari hasil modul 1.1 itu harapannya kakak-kakak bisa mengaplikasikan model-model framework tersebut di dalam pembelajaran walaupun tidak maksimal, tapi kita harus menjadi guru yang reflektif lah Kak ya. Kita harus memberikan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian inovatif, tidak melulu kita ini sebagai mentor. Jadi kemarin kita itu sebagai
fasilitator yang hanya memfasilitasi saja. Jadi semua sumber itu dari murid, dan ketika ada pemecahan masalah datangnya pun dari murid juga. Oke, terima kasih Kak. Nah, saya akan melanjutkan ke modul 1.2 ini. Jadi harapannya di pemahaman PJOK ini dari modul 1.1 itu, kalau dulunya mindset kita adalah guru PJOK itu harus memberikan derajat kebugaran kepada murid. Nah, tapi sekarang dalam PKG PJOK ini, guru PJOK itu menghantarkan dan memberikan wawasan kepada murid agar apa? Mengaplikasikan gerak yang berkelanjutan dan sepanjang hayat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan derajat kebugaran, Kak. Karena kalau dalam kita kuliah dulu, guru PJOK itu untuk meningkatkan derajat kebugaran murid. Sedangkan kita seminggu cuma 3 JP. Kayaknya nggak bakal bugar deh kalau cuma 3 JP ya, Kak ya. Sehingga PKG PJOK ini melalui Undang-Undang DPON, Desain Besar Olahraga Nasional, kita selaras membumikan aktivitas fisik sebanyak-banyaknya agar murid itu terbiasa gerak untuk menjaga kebugarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah orientasinya, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita melanjutkan ke refleksi ke modul 1.2. Ini sudah ada beberapa yang telah menuliskan di share screen, kelihatan ya Kak ya. Saya minta satu membacakan dulu Kak Rohman, Kak. Monggo Kak Rohman. Pemahaman Kak Rohman berkaitan modul 1.2, Kak. Ya, siap Kak. Wah, untuk pemahaman saya di modul 1.2 adalah ada 7 aset manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama dan budaya, fisik, lingkungan, alam, dan finansial. Nah, jadi di situ untuk 7 aset itu Kak, untuk saya menjelaskan sedikit ya Kak. Oke, ini silakan, untuk pengalaman saya waktu di sekolah, ya kita di jenjang SD. Jadi untuk aset 7 aset itu, yang pertama kayu Kak. Nah, jadi kayu itu kita bisa manfaatkan seperti permainan tradisional gitu kan, untuk membuat apa namanya itu terompah panjang gitu Kak. Oh iya, betul. Ya, terus halaman sekolah yang kedua, halaman sekolah kita memanfaatkan halaman sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran olahraga tradisional juga, permainan tradisional hadangan atau gerobak sodor gitu Kak, untuk tingkat-tingkat anak-anak SD. Yang ketiga, tanah atau pasir dapat digunakan untuk pembelajaran atletik, kayak atletik lompat jauh atau dia lompat, ya semacam lompat-lompat lah gitu Kak ya, untuk tingkat-tingkat anak SD. Dan yang keempat, bambu dapat digunakan untuk pembelajaran olahraga tradisional juga, kayak permainan egrang yang biasa dikagumin anak-anak, yang disukai anak-anak, egrang. Yang kelima itu batok kelapa Pak Kak. Batok kelapa dapat digunakan untuk pembelajaran tradisional juga. Bahkan untuk 17-an juga sering dilombakan itu Kak, batok kelapa itu. Kayak permainan enggrang batok kelapa kayak gitu Kak. Ya mungkin kayak gitu pemahaman saya di aset-aset, pemanfaatan aset di lingkungan sekolah gitu Kak, yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, terima kasih Kak Rohman. Jadi aset-aset di dalam lingkungan sekolah Kak Rohman yang berkaitan dengan aset fisik ya, itu tadi ya, sudah termanfaatkan dengan baik untuk PJOK ya Kak Rohman ya? Iya Kak. Oke, jadi cukup kreatif ini Kak Rohman ini memanfaatkan lingkungan ini. Itu bisa jadi aset lingkungan juga itu, kan ngambil dari sekeliling ya Kak, kayu-kayu itu sama bambu ya.
Ya, terkadang kan di sekolahan itu kan Kak, cuman permainan anak-anak SD itu cuman ada bola. Mereka juga bosan, apalagi yang cewek. Heeh. Kok Pak main bola terus sih Pak? Yang cewek mau apain Kak? Mau ngapain yang cewek gitu kan? Yang cowok main bola. Jadi anak-anak itu terkadang bosan. Kita membuat olahraga seperti olahraga tradisional memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolahan kita sendiri, Pak. Kayak gitu. Dukungan dari pihak sekolah untuk pembelajaran PJOK gimana Kak Rohman? Untuk pihak sekolah sangat mendukung. Nah, tetapi kan ya kita nggak berani juga lah Kak kalau meminta. Betul. Pak, beli alat ini, beli alat ini. Kita nggak berani juga. Iya. Ya, tapi kita memanfaatkan lah apa yang ada di sekolahan kita. Kayak ada kardus, kita main lompat-lompat kardus, ada ban-ban bekas, kita manfaatkan juga kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih. Kayaknya Kak Rohman ini salah satu guru yang modifikatif dan kreatif ini dalam memanfaatkan aset di sekolahnya ini. Saya kadang nggak terbersit untuk membuat kayu-kayu untuk buat titian dan sebagainya. Ini Kak Rohman memanfaatkan dengan baik, kayaknya cukup baik ini dalam menganalisis sesuai dengan modul 1.2 ini kayaknya. Jadi kekuatannya, aset-asetnya itu dimanfaatkan dengan baik ini Kak Rohman, ini keren ini Kak Rohman. Iya Kak. Jadi murid tempat Kak Rohman itu cenderung aktif semua ya Kak ketika pelajaran PJOK Kak ya, dalam gerak gitu Kak ya? Enggak juga sih Kak, ya namanya yang terutama anak-anak cewek, terutama yang anak-anak cewek yang sering males-malesan gitu kan. Apalagi kalau disuruh olahraga lompat, yang namanya lompat, apa namanya itu, ya susah juga ngaturnya Kak. Cewek ini. Inisiatifnya gimana Kak? Biar Ya, jadi mereka lebih bersemangat dan antusias gitu. Nah, jadi inisiatifnya Kak, kalau sekarang belum ketemu inisiatif, ya terkadang ya capek Pak gitu kan ya cewek itu. Ya kalau sekarang masih kita biarkan saja. Siapa yang pengen gitu aja. Tapi kalau dia masuk ke materi, materinya kayak gerakan lokomotor, lompat atau loncat, berpindah tempat, ya dia harus mengikuti semua. Tapi untuk kalau seumpamanya untuk dalam permainan tradisional ini, ya terkadang kan yang cewek itu yang susah diatur. Kalau yang cowok, epan-epan aja mereka. Oke, terima kasih Kak Rohman. Ini SD ya Kak ya, jenjang SD ya Kak Rohman? Ya, SD. Ya. Jadi sudah memanfaatkan aset dengan baik dan selalu melakukan refleksi ya Kak ya di dalam pembelajaran ya Kak Rohman ya? Sebenarnya ya gini Kak, sebenarnya saya itu tidak tahu yang namanya refleksi. Saya tahunya refleksi ini semenjak gabung di grup ini ya Kak. Tetapi kemungkinan apa yang saya terapkan selama ini udah termasuk refleksi kalau saya baca-baca di sini. Karena pas saya masuk itu kan saya tanyain, untuk materi yang kemarin ada yang belum bisa, apakah kita mengulangin, apakah ada yang mau ditanyakan, seperti itu kan kita tanya kayak umpamanya gerak lokomotor. Terkadang anak itu apa sih Pak gerak lokomotor itu? Gerak manipulatif, gerak non lokomotor. Nah, kalian ke sekolah ini jalan apa naik motor? Jalan Kak. Jalan Pak katanya. Itu termasuk gerakan apa? Ketika Anda jalan dari rumah ke sekolah, termasuk gerakan apa? Nah, kadang mereka itu tidak tahu di bahasa-bahasa seperti itu Kak. Kayak lokomotor itu apa gitu bahasa itu. Baru mereka dengar. Naik motor apa kayak gitu kan. Lokomotor itu. Kadang kayak gitu mereka nyambungnya. Padahal kan gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat. Contohnya seperti jalan tadi. Ya, kayak gitu Kak penjelasannya. Nah, Oke, terima kasih. Saya baca-baca kayak gini, berarti
Oh, ini termasuk refleksi ternyata. Betul, betul, betul. Iya. Itu sebenarnya sudah diaplikasikan ya Kak dalam pembelajaran. Iya. Tapi saya belum tahu refleksi itu kayak mana gitu. Oke, oke. Jadi kalau menurut Kak Rohman, kalau dinilai 1 sampai 10, pembelajaran Kak Rohman itu sudah di angka berapa Kak? 7 mungkin, Kak. 7, oke. Berarti Ya, sudah mendekati baik lah itu pembelajaran Kak Rohman ya. ini. Oke, terima kasih Kak Rohman. Pengalamannya memanfaatkan aset luar biasa ini, keren. Saya terinspirasi nih, besok saya pengen mengadopsi Kak Rohman juga ini. Oke, terima kasih Kak Rohman. Oke, Kak, siap, Kak. Oke, untuk berikutnya saya minta pendapatnya Kak Verly. Monggo Kak Verly. Kak Verly. Iya, Kak. Oke, langsung Kak untuk merefleksikan yang 1.2 Kak. Ya, yang 1.2 ya. Jadi di pemahaman saya yang berkaitan dengan modul 1.2 ini adalah bagaimana menjadi berpikirnya kita berbasis kekuatan dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah untuk pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Ya, jadi untuk yang di modul, jadi kita di modul ini diharapkan untuk berpikir berbasis kekuatan, tidak melulu kita mengeluh tentang masalah, tapi kita mengedepankan kekuatan yang ada, baik itu ya seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan yang lain tadi, ada beberapa aset, baik aset manusia yaitu peserta didik, guru maupun kepala sekolah, ataupun aset fisik baik lapangan, gedung, alat-alat. Nah, kita dapat memanfaatkan apa yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak melulu mengeluh, kami hanya punya bola 2, jadi tidak bisa melakukan pembelajaran dengan menyenangkan untuk siswa. Nah, kita bisa memanfaatkan bagaimana caranya biar apa yang kita punya tidak menjadi penghalang bagi pembelajaran PJOK kita. Begitu, Kak. Oke, siap, siap, siap. Jadi Kak Verly dalam menganalisis aset-aset di dalam sekolah itu kira-kira sudah memaksimalkan belum Kak? Ketujuh aset itu dalam pembelajaran Kak? Ya, kalau untuk ketujuh-tujuhnya belum menggunakan semua, pasti hanya beberapa contoh seperti aset lingkungan, yaitu di belakang sekolah itu kan ada pantai yang pasirnya lembut, jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran seperti lari, lompat jauh. Nah, bisa di situ. Atau kalau saat kita melihat pembelajaran sudah tidak menarik di lapangan, siswa sudah merasa jenuh, bosan, kita bisa bawa ke pinggiran pantai sehingga mereka bisa refreshing lagi, bisa lebih fokus lagi. Kalau untuk kepala sekolah, yaitu untuk aset politik ya, kebijakan-kebijakan yang sering saya bicarakan dengan kepala sekolah sehingga dapat menunjang pembelajaran PJOK, seperti untuk anggaran dana BOS bisa dialokasikan beberapa untuk pelan-pelan memenuhi kebutuhan peralatan olahraga. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Verly. Cukup beruntung juga ini Kak Verly ini punya aset yang banyak ini. Dekat laut, ini menjadi aset lingkungan ya. Jadi sangat sangat menunjang ini kayaknya di dalam pembelajaran, apalagi kita PJOK ini. Kalau dari pemanfaatan aset itu tadi cenderung kepala sekolah nyupot penuh ya Kak?
dalam pembelajaran PJOK ya? Ya, untuk kebetulan kepala sekolah backgroundnya juga dari PJOK juga, jadi beliau sangat mensupport penuh untuk pembelajaran, dan emang seringkali untuk nggak hanya di PJOK sih, untuk pembelajaran lain seringkali kepala sekolah menyarankan apabila kita belajar tidak harus di ruangan, demikian sehingga ditekankan untuk pembelajaran itu bagaimana menyenangkan siswa, seperti itu Kak. Kepala sekolahnya siapa sih Kak Ferli? Mohon maaf. Untuk saya di SMP 15 Pak Indaris Kak. Oh, beliau PJOK juga ya dulu ya? Iya, dulunya PJOK, dia guru PJOK. Oh, oke. Berarti satu frekuensi nih, cocok nih. Kira-kira Kak Ferli kalau poin 1 sampai 10 pembelajaran Kak Ferli ini sudah reflektif belum? Ataupun pemanfaatan asetnya itu sudah maksimal belum, Kak? Ya, kalau untuk pembelajarannya sudah reflektif atau belum, saya kira masih di 7, karena belum, kadang masih tidak menggunakan pembelajaran reflektif secara maksimal. Kalau untuk pemanfaatan aset, karena belum bisa memanfaatkan ketujuh aset atau modal yang kita punya di sekolah, jadi hanya masih sekitar 6 Kak, karena belum terlalu kreatif dan bisa memanfaatkan ketujuh aset yang ada. Oke, terima kasih Kak Ferli. Karena Kak Ferli ini punya tugas tambahan juga di sekolah, jadi mungkin terkadang pembelajaran mungkin ya kurang seberapa maksimal juga ya Kak Ferli. Iya, praktek di lapangannya seperti itu, kadang ada direpotkan dengan yang tidak berhubungan dengan PJOK Kak. Oke, benar. Memang resiko jadi guru yang menjadi penopang kebutuhan sekolahnya seperti itu. Oke, tapi Kak Ferli cukup baik ini dalam pengembangan dalam pembelajarannya. Terima kasih Kak Ferli atas penjabarannya. Saya minta satu lagi berkaitan dengan aset itu. Saya minta ini Kak Rudi. Kak Rudi ini aset lingkungannya cukup bagus juga nih dan aset politik di komitenya kayaknya. Monggo Kak Rudi. Baik, terima kasih Pak Fasil. Ini sedikit berbagi cerita saja Kak tentang pemanfaatan aset di sekolah kami. Kebetulan sekolah kami ini adalah sekolah kecil Kak, yang hanya terdiri dari 3 rombel kelas. Jadi kalau bicara tentang aset yang ada di sekolah, kebetulan letak sekolah kami ini di daerah pegunungan Kak. Mungkin yang paling terasa adalah aset lingkungan, yaitu pemanfaatan alam sekitar sekolah. Karena di sekitar sekolah kami ini, terutama di lapangan yang setiap kali digunakan dalam kegiatan olahraga, kami menggunakan halaman sekolah yang biasa dijadikan tempat upacara bendera. Situ terdapat banyak pepohonan Kak, Lalu setiap pembelajaran olahraga, khususnya bola besar, bola voli, saya menali net itu di pohon-pohon tersebut Kak. Ini sedikit pengalaman saja, karena beberapa kali memakai besi, ngecor besi itu mungkin aset tenaga juga dari anak-anak ini biasa di kebun, biasa ngunduh sawit, jadi tenaganya kuat Kak. Jadi tiang net aja bisa sering patah gitu. Jadi sekarang ditalikan di mana itu, di pohon-pohon yang terdapat di lingkungan sekolah. Itu membantu ya Kak ya, masuk tentang aset lingkungan. Lalu aset fisik Kak, seperti yang saya bilang tadi, karena anak-anak kan pergaulannya itu banyak di kebun,
Jadi untuk aset fisiknya, kesehatannya itu memang masih terjaga jauh dari hal-hal yang negatif di daerah perkotaan biasanya. Dan sebetulnya dasarnya itu anak-anak di sekolah kita itu memang sudah mempunyai fisik yang bagus. Hanya mungkin kekurangan saya itu kurang bisa memaksimalkan potensi anak yang power-powernya tinggi tersebut, Kak. Mungkin saya bisa belajar dari Pak Simon mungkin yang ada di sini, supaya lebih bisa memaksimalkan aset dari kekuatan anak-anak tersebut. Tapi pernah nggak Kak mengirimkan murid sampai ke tingkat kabupaten? Di tingkat kabupaten maksimal pernah kita mendapatkan juara 2 ya Kak ya. Tingkat kabupaten di bidang atletik waktu itu Pasi, lari sprint perempuan juara 2 dan tolak peluru laki-laki juara 2. Oke. Jadi Kak Rudi ini ditopang dengan aset lingkungan yang cukup menunjang ya untuk pembelajaran BCOK ini. Iya. Ada pohon-pohon yang digunakan ini cukup jeli juga ini Kak Rudi memanfaatkan hal-hal tersebut. Kalau dari segi aset politik dari komite ikut memiliki sumbangsih krusial nggak dalam pengembangan di sekolah Kak? Kalau komite ya alhamdulillah banyak sekali sumbangsihnya Kak. Tapi mungkin karena terbentur permasalahan pembiayaan mungkin ya Kak ya. Pas tentang mengenai biaya, karena di lingkungan kita gimana ya, perekonomiannya memang sedikit di bawah rata-rata Kak per kapitanya. Jadi hanya bisa membantu secara tenaga. Sebagai contoh, kalau seandainya banyak kegiatan-kegiatan pramuka setiap tahunnya, komite-komite sekolah kita itu membantu tenaga Kak. Jadi untuk membawa transport bambu-bambu misalkan ke tempat lokasi dan sebagainya. Itu salah satu aset juga itu Kak ya? Iya betul Kak. Aset lingkungan kan itu masuk, itu aset manusia juga ya, politik. Oke. Iya Kak. Jadi memang berdasarkan analisis kita bersama-sama ini, setiap satuan pendidikan punya karakteristik dan keunikannya masing-masing ini berkaitan dengan aset itu. Yang di tempat Kak Rudi tadi menonjol di aset lingkungannya, di tempat ada yang aset manusianya, kemudian di tempat Kak Verly tadi juga aset dari politiknya, kepala sekolah sangat support, ini sangat variatif sekali. Kak Rohman tadi, ini dari analisis saya Kak Rohman tadi analisis aset manusianya juga sangat baik itu, karena Kak Rohman mampu memanfaatkan aset fisik dan lingkungan untuk kebutuhan pembelajaran. Berarti kan kalau manusianya tidak mempunyai sumber daya yang baik, tidak mampu menganalisis hal tersebut. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Rudi, Kak Verly, dan Kak Roman atas penjabarannya, sangat mencerahkan untuk kita semuanya. Kita lanjut ke modul 1.3. Ini sangat perlu dikupas tuntas ini kalau modul 1.3 ini, karena pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid itu kita banget lah ini yang sangat dibutuhkan. Oke, saya mohon satu orang. Kak Simon, ada nggak Kak Simon? Kak Simon? Kemana ini Kak Simon? Tadi yang menuliskan sudah ada 3 ini, cuman saya minta
Kak Indra dulu deh tentang modul 1.3, monggo Kak. Ya Kak. Baik. Terima kasih Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pendapat tentang modul 1.3, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau yang dikenal dengan Student Learning Center. Ya. Pemahaman saya, Student Learning Center itu pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian Kak, sebenarnya saya cenderung kurang paham dalam menuangkannya di pembelajaran Kak. Karena pembelajaran yang saya lakukan selama ini sepertinya kalau melihat kemarin hasil pembahasan di modul 3 ini, kayaknya saya masih sistem komando Kak. Kalau melihat dari pengalaman Pak Rudi, dia bercerita pengalamannya, saya kaitkan dengan pembelajaran saya dengan memfasilitasi pemanasan, kemudian intinya dikasih metode dari, kalau kayak cerita kemarin dari bola voli, dari tidak menggunakan bola, kemudian menggunakan bola digantung hingga game. Nah, sepertinya saya masih berpikir cenderung masih komando itu Kak. Nah, mungkin Kak fasilitator nanti bisa lebih mencerahkan di sini seperti apa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tapi Kak Indra, murid-murid merasa tertekan atau enjoy aja mengikuti pembelajaran Kak Indra? Enjoy Kak, dia senang saja, tapi tidak menutup kemungkinan ada 1 atau 2 anak itu yang lebih malas gitu, kadang nyeleneh. Apa Pak, ini Pak, main kayak gini, mending langsung main Pak, main poli aja gitu. Ada sih yang bicara seperti itu. Sedangkan kita sendiri kan sebagai guru kan sudah ada rancangan dari pembelajaran itu sudah kita pahami kan Kak. Betul. Ya, itu di lapangannya. Kalau Langsung game Pak, langsung main Pak. kayaknya itu sering terjadi dari permasalahan kita bersama kayaknya anak-anak seperti itu. Kalau dalam pemanfaatan aset Kak Indra di sekolah Kak Indra, kira-kira yang paling menonjol aset apa Kak yang dimanfaatkan Kak Indra itu? Asetnya peserta didik Kak. Peserta didik saya ini sudah rata-rata kebanyakan memiliki gerak yang aktif. Malahan kalau dia kekurangan alat, malah dia cenderung akan selalu bertanya, Pak, dia aja yang mainin bola terus, saya enggak gitu. Misalnya bola cuma 1 sama 2 atau 3. Nah itu dia sering malah protes, dia terus Pak, gantian dulu, saya dulu Pak. Gitu. Dia orang selalu mencari apa ya, bagaimana bisa terlibat aktif terus gitu Kak. Sepertinya emang harus belajar banyak-banyak modifikasi alat ini Kak. Nah betul. Ya. Sudah pernah memodifikasi alat apa aja Kak Indra yang pernah dialami? Bola, kemudian kun, kemudian untuk lompat-lompat itu loh Kak. Apa ya? Kayak gawang ya? Iya, 4 gawang. Itu 4 gawang saya modifikasi dari kardus. Kalau kun pernah saya buat itu dari botol aqua yang diisi pasir kemudian dicat.
Kalau bola ya modifikasinya paling kalau dia aslinya bola voli, saya ganti kekurangannya dengan bola plastik. Betul, sama ya gitu. Kalau untuk aset itu kemudian ya itu aset lingkungan. Saya lihat kalau ada aqua tadi yang tidak berguna, saya ubah jadi modifikasi jadi alat itu Kak. Lekun misalnya, kardus yang tidak berguna saya buat gawang lompat. Kemudian hampir sama teman yang lain, karena di lapangan sekolah itu lapangan polinya kurang maksimal, belum ada tiang lah gitu. Saya buat di bawah pepohonan yang ada dua yang kira-kira bisa dibuat netting. Kadang saya buat seperti itu biar bisa melakukan pembelajaran bola voli, tinggal diikat saja nettingnya. Oke, sudah aplikatif sebenarnya Kak Indra ini, sudah mengaplikasikan itu. Mungkin tinggal berdiferensiasinya itu ya Kak ya. Nah itu Kak. Kalau berdiferensiasi memang saya merasa sih ini metodenya seperti apa itu saya kurang memahami Kak. Nah, untuk pembelajaran ini baru mungkin terdengar di kurikulum Merdeka ini kalau menurut saya. Ya, benar. Iya. Ya sebenarnya berdiferensiasi itu ya kalau di PJOK sudah kita aplikasikan bersama-sama sih Kak sebenarnya. Kita langsung memberikan keterlibatan penuh murid dalam pembelajaran. Kita PJOK biasanya murid terlibat penuh ya dalam pembelajaran kita. Kemudian murid lebih aktif daripada kita, kan kita memang sudah kayaknya sudah sehari-hari sebenarnya kita, hanya kita belum paham aja ternyata itu diferensiasi. Oke, terima kasih Kak Indra atas penjelasannya ini. Dekat laut nggak Kak Indra sekolahannya? Dekat Kak. Ini kita ini sebenarnya ada potensi lingkungan hasil. Nah, itu kenapa kita tidak mengembangkan pembelajaran dengan keterampilan permainan bola voli pasir misalnya, itu kan potensial Kak sebenarnya ya. Tapi kita ini dari pesisir barat belum menonjol ini kayaknya dengan memanfaatkan aset alam itu. Atas pemaparannya tentang SCL ya. Oke, saya minta rekan saya lagi, kakak-kakak yang belum berbicara siapa ini? Kak Simon ya? Kak Simon nggak on, kemana ini? Oke, Kak Verly lagi, karena di sini sudah menuliskan ini. Setelah Kak Verly ini nanti saya minta kembali ke jenjang SMA ini yang berdiferensiasi, banyak referensi biasanya. Silahkan Kak Verly. Ya, baik Kak, terima kasih. Ya, dari modul 1.3 ini seperti benar yang dikatakan Kak Indra tadi, kita jadi lebih memahami bagaimana penerapan student center learning itu, yang mana di dalamnya itu ada berdiferensiasinya, ada role play-nya, kemarin banyak macam-macamnya. Nah, jadi dari modul ini saya bisa mencoba menerapkan bagaimana pembelajaran yang baik tentang berdiferensiasi di sekolahan saya, Kak. Sudah mengaplikasikan ini ya Kak Verly ya? Ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi kemarin karena berbarengan dengan GP juga, kemarin itu sudah mengaplikasikan yang berdiferensiasi yang diproses. Karena kalau olahraga kayaknya lebih banyak mengutamakan diproses, lebih masuk akalnya digunakannya diproses, Kak.
bisa tolong berbagi Kak pengalaman Kak Verly di diferensiasi proses di bidang apa Kak? Ya, jadi di diferensiasi prosesnya kita melakukannya pembedaannya yaitu pembedaannya dari cara mereka mempelajari, contoh kalau kemarin itu di passing bawah. Nah, jadi yang berdiferensiasi proses itu ada 3 kategori, cukup, sedang, dan baik. Nah, dari yang cukup kita melakukannya itu dibantu dengan medianya, ada video dan LKPD dan praktek guru dari guru langsung. Kalau yang sedang dia cukup dengan praktek dari guru, dan yang sudah baik dia hanya menggunakan LKPD. Nah, dari tahapan-tahapan itulah nanti mereka bisa dari hasil pembelajaran mereka dengan berbagai macam media itu nanti mereka menerangkan. Jadi contoh, jadi satu kelompok itu nanti sudah selesai mereka akan menerangkan begini cara praktek passing bawah, yaitu tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi kan kalau memang dia yang sudah berkemampuannya sudah lebih baik, dia nanti hanya cukup dengan melihat saja dari praktek dari gurunya atau dari rekannya, nanti dia bisa dapat menjelaskan. Kalau yang belum bisa kan dia harus mengerjakan LKPD. Jadi tahapan untuk dia menuju bisa itu hanya dibedakan tahapannya, yaitu proses-prosesnya. Oke. Seperti itu Kak. Oke, keren ini Kak Verly nih. Sudah sangat diferensiasi sekali itu kayaknya. Jadi murid sudah diagnostik dulu ya berarti Kak Verly ya? Ya, sudah ada tes diagnostik awalnya sehingga kita sudah mengetahui kemampuan. Jadi kita tidak membedakan pembelajarannya, tapi tidak membedakan apa yang diberikan. Kita cuma hanya membedakan prosesnya aja. Jadi kalau yang belum bisa, kita tidak langsung harus suruh menerangkan tahapannya, tidak, kita berikan pelan-pelan. Tapi kalau yang sudah bisa, kita hanya berikan pematiknya sedikit saja, nanti mereka sudah bisa menjelaskan seperti itu Kak. Oke, berarti keren ini Kak Verly nih. Ini sudah ada 3 model pembelajaran murid itu. Model visual, murid sudah bisa mengamati kan dari kawan. Audio nanti kan temannya menjelaskan gitu ya Kak ya. Dan audio Ya, visual. Ya. Oke, itu sudah cukup cukup baik itu Kak Verly. Sangat mencerahkan sekali, itu bisa untuk referensi juga. Jadi memanfaatkan digital juga berarti ya Kak Verly ya. Karena tadi ya, digital melihat dengan video ya. Oke, sangat cukup baik. Mungkin Kak Indra dan kawan-kawan bisa sedikit mengadopsi juga itu diferensiasi proses itu. Mungkin nanti berkaitan dengan konten ada lagi, yang produk juga ada lagi mungkin. Nah, silahkan kawan-kawan nanti memperkaya itu semua. Oke, terima kasih Kak Verly, sangat mencerahkan sekali. Saya minta satu lagi dari jenjang fase F. Fase F, silahkan turun tangan Kak Bagus. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Di modul 1.3 ini saya memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi adalah metode di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dengan karakteristik masing-masing. Nah, mungkin di awal itu tadi saya sudah membeda-bedakan karena untuk di asesmen awal saya juga sudah menanyakan minat siswa mungkin dalam materi pembelajaran tertentu atau mungkin di olahraga-olahraga tertentu.
itu pun saya sudah mulai sedikit menyinggung atau mungkin menanyakan terhadap masing-masing siswa. Oh, sukanya di mana nih? Kalian lebih suka di voli apa sepak bola nih? Mungkin seperti itu. Kemudian di situ juga saya juga memberikan pemahaman terkait materi-materi yang mungkin menurut mereka itu sulit. Contoh seperti ya yang putri, biasanya yang putri itu mengalami kendala ya. Kalau untuk yang putra mereka sangat suka sekali dengan olahraga mungkin Permainan ya. sepak bola. Ya, sepak bola. Sedangkan putri bingung, Pak, gimana? Saya tidak suka karena itu mereka berasumsi bahwa sepak bola itu adalah olahraga laki-laki gitu. Nah, dari situ jadi dari asumsi mereka itu olahraga anak laki-laki, makanya ketika pelajaran dengan materi sepak bola, dia malas untuk memahaminya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ mungkin saya membuat pembelajaran yang lebih menarik. Contoh, ketika kita praktek di lapangan itu mereka mungkin kurang tertarik, mungkin sesekali saya masukkan mereka di lab untuk dipertontonkan video bahwa memberikan penjelasan bahwa sepak bola ini bukan dimainkan oleh laki-laki saja. Ini ada ya sepak bola ini ada tim putrinya juga. Bisa kalian lihat nih bagaimana tim putri pun kekuatannya tidak kalah dengan tim putra. Jadi pemahaman seperti itu, oh dari situ mereka tahu, oh ternyata iya ada sepak bola putri juga ya dari situ. Nah dari situ mereka mungkin lebih tertarik untuk memahaminya. Nah dari video-video yang saya tampilkan ke anak-anak, ya mungkin lebih banyaknya siswa putri itu menjadi lebih tertarik dengan materi tersebut. Oke. Jadi sudah ada upaya untuk memberikan perlakuan khusus ya Kak ya untuk mengatasi permasalahan itu ya Kak ya? Iya. Oke, itu bagian dari refleksi juga itu Kak, karena dari hasil refleksi itu kita menemukan, oh ternyata perempuan itu perlu ada trik khusus ini karena dia tidak menyukai olahraga tertentu gitu ya? Oke. Iya. Ya, oke, terima kasih Kak, bagus ini sangat bisa menjadi referensi kita bersama ini. Satu lagi, Kak Joko dan Kak Mufti nih. Silahkan salah satu yang mau menjadi volunteer. Kak Mufti. Monggo Kak. Kak Mufti? Waduh, malah live Kak Mufti ini salah. Kak Novrian tadi sudah pulang belum ya dari pengajian ya? Oke. Kak Joko bisa menggantikan Kak Mufti? Ya, iya Pak. Oke, silakan Kak Joko. Yang terkait 1.3 Kak ya. Ya. Ini untuk memanfaatkan lingkungan Kak ya. Berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak Joko. Untuk ini langsung ke pengalaman saya mungkin entah nyambung atau tidaknya, cuman pemanfaatan ke anak yaitu saya berfokus pada penyetaraan. Jadi nggak tahu nyambung ke aset yang mana, cuman maksud Joko gini, ketika
materi voli servis, ada memang beberapa anak yang sudah bisa. Cuman di situ Joko menyampaikan yang sudah bisa kita menyamakan sama yang lain. Artinya begini, mungkin ada beberapa anak yang sudah bisa dengan cara yang penting bola masuk ketika servis. Entah dia menggunakan servis atas atau servis bawah. Cuman yang lain kan belum tentu bisa. Jadi Joko samakan gerakannya seperti yang Joko jelaskan waktu itu. Belajar dulu seperti orang gila dengan gerakan yang menyamakan. Karena banyak juga yang putri dan putra masih servisnya bolanya ke atas dan ke belakang. Walaupun hanya beberapa anak yang sudah bisa nyebrang. Jadi nggak tahu pakai yang LSC ya SCL atau yang SCL Kak. SCL dan pembelajaran fokus pada anak. Cuman Joko tetap sampaikan sama anak, kita belajar bareng walaupun sudah ada yang bisa. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Joko atas pendapatnya. Jadi sudah sebisa mungkin berupaya untuk melakukan pembelajaran dengan berpusat pada murid ya Kak Joko ya. Ya. Ya harapannya dengan materi ini kita bisa merefleksikan diri dan bisa menjadi guru yang reflektif. Dan nantinya pembelajaran itu lebih cenderung student center. Oke, terima kasih Kak Joko. Oke, Kak Mufti sudah masuk. Ini saya minta karena ini sudah menuju ke pertemuan atau di slide yang terakhir, Kak. Jadi hari ini temanya adalah refleksi dari pertemuan 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan dari kurang lebih 1,5 jam ini kita sudah mau berbagi bersama. Ternyata sudah banyak pemahaman baru dari kakak-kakak semua, harapannya bisa diaplikasikan. Satu lagi, Kak Mufti, saya berikan kesempatan untuk closing statement pada malam hari ini, silakan. Baik, bagian saya kayak ya. Ya, tadi tertunda tadi. Banyak benda juga malam hari. Terima kasih Pak Kak Fasil memberikan kesempatan. Pada kesempatan ini saya mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang di modul 1.3 ini kan pembelajaran SCL dan berdiferensiasi. Yang saya pahami kemarin setelah beberapa ikut di Kombel yang dituntun oleh Pak Dhani PGP itu berdiferensiasi. Yang saya pahami memang setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang belajar kinestetik, gaya belajar kinestetik, terus kemudian visual, auditorial dan lain-lain. Nah, makanya kita setelah belajar begitu kurang lebih ya gaya belajar itu memang selayaknya guru memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid bisa maksimal dalam menyerap ilmu pengetahuan atau dalam pembelajaran ini. Jadi kalau praktek pembelajarannya memang saya belum punya pengalaman, tetapi secara konsep mungkin sudah hampir memahami lah. Jadi nanti di tatap maya yang akan kita lalui ini mungkin akan dimatangkan lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tadi Kak Verly sudah melakukan atau praktik pembelajaran berdiferensiasi, jujur saya di sekolah belum pernah melaksanakan berdiferensiasi itu, tetapi secara konsep insya Allah nanti sudah sedikit banyak dipahami. Yang kedua ini tentang belajar student center learning ya. Student center ini ya memang kita bertolakan dengan gaya mengajar komando.
kayak belajar komando banyak yang memang saya rasakan, saya sendiri masih banyak menggunakan sistem komando, tetapi dari 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 beberapa kali mungkin saya juga pernah menggunakan SCL ini. Jadi memang tantangan bagi saya sendiri yaitu ketika dihadapkan dengan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, saya sendiri agak kesusahan. Makanya disinilah saya ajang untuk ikut bagaimana sih caranya menerapkan itu, bagaimana sih caranya agar tipe-tipe pembelajaran SCL kemudian berdiferensiasi ini bisa saya pelajari, saya pahami, kemudian saya terapkan nanti di sekolah. Kalau pada saat ini ya jujur saya mungkin belum bisa memberikan contoh Kak, contoh yang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih ceritanya, belum bisa bercerita. Oke, Kak Mufti. Yang penting konsepnya sudah sedikit banyak dipahami ya, Kak Mufti ya. Ya. Nah, Oke. Kalau konsep ya, gitu Kak. Oke, Kurang terima lebih kasih Kak. seperti itu yang saya pahami berdiferensiasi. Oke, siap. Terima kasih. Semoga nanti setelah adanya pembelajaran ini kita bisa bersama-sama memperbaiki diri, menjadi guru yang reflektif, pembelajaran yang lebih variatif dan juga inovatif sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke, kita kembali sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita ada sesi rutin, yaitu pengambilan foto bersama dulu. Mohon di-on-kan kamera semua. Oke, terima kasih. Seperti biasa, Kak Indra dengan siapa ini Kak Indra ini? Oke, langsung Kak Joko. Oh, berdampingan dengan Kak Joko. Ya, ini malam minggu Kak Joko ini main. Cari sinyal yang aman. Oh, siap. Sip. Oke. Kita sesi foto bersama dulu, pasang muka tampannya, bos. Walaupun mukanya sudah ngantuk, di sesi malam minggu siap ya Kak ya? 1, 2, 3. Oke. Kita mengepal, saya minta saya bisa screenshot-kan. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin kita sudah lewat ini setengah jam sendiri. Saya mohon maaf mengganggu malam minggunya kakak-kakak semua. Semoga kita tetap semangat dan ikhlas dalam belajar sehingga walaupun sedikit kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum saya tutup, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Itu kalender sudah saya share, jadi tolong ingatkan jika ada yang terlupa. Jadi agar materi tidak ada reschedule ya kakak-kakak semua. Kemudian saya ingatkan kembali LMS jangan sampai terlewat. Kak Rohman ya, dipantau LMS-nya Kak Rohman. Kita bareng-bareng. Kalau ada kendala langsung WA aja Kak. Oke, terima kasih. Saya Iri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Mohon izin live ya. Oke. Lagi ngerekam aja.
sih recording ya? Tinggalin Pak Simon tuh, nggak ngerti dia kalau udah beres.